5, 4, 3, 2, 1, 0. Udin dan teman-teman melakukan kunjungan. Mereka mengunjungi berbagai tempat wisata. Mereka selalu memperhatikan aturan keselamatan di perjalanan. Ya, Udin dan teman-temannya sedang mengunjungi tempat wisata. Mereka harus mengikuti aturan keselamatan selama perjalanan supaya mereka tetap aman, selamat, dan nyaman. Amati gambar berikut dengan teliti. Kalian bisa lihat dalam gambar ini Udin dan teman-temannya pergi ke tempat wisata dengan naik bis. Lihat, mereka duduk dengan rapi. Mereka duduk dengan baik. Bahkan mereka memakai sabuk pengaman. Mari kita baca percakapan antara guru dan Siti. Mengapa kita tidak boleh mengeluarkan anggota badan melalui jendela, Bu? Tanya Siti. Anggota badan yang dikeluarkan melalui jendela bisa saja mengenai kendaraan lain atau dahan pohon di sekitar jalan. Hal itu bisa membahayakan diri, Nak, jawab Bu Guru. Dalam percakapan ini kita tahu bahwa saat kita mengendarai atau naik mobil, naik bis atau kendaraan umum lainnya, kita tidak boleh mengeluarkan anggota badan kita melalui jendela. Karena ini sangat berbahaya adik-adik. Contoh nih adik-adik, saat kalian naik bis, kalian mengeluarkan tangan kalian dari jendela. Tiba-tiba dari arah lain atau arah belakang ada bis yang melintas. Otomatis tangan kita bisa saja mengenai kendaraan yang lewat itu. Itu sangat berbahaya adik-adik. Maka kalau kalian naik bis, mobil, jangan mengeluarkan anggota badan melalui jendela, karena itu sangat berbahaya. Jadi aturan keselamatan di perjalanan yang pertama yang kita pelajari adalah tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela. Kita juga harus memakai sabuk pengaman. Seperti gambar ini adik-adik, Udin dan teman-temannya memakai sabuk pengaman. Mereka tidak berjalan-jalan, tidak berlari-lari di dalam kendaraan atau bis yang mereka tumpangi, supaya mereka tetap aman di sini. Hari Minggu, Udin dan teman-temannya berlibur ke Pantai Ancol. Mereka berangkat menggunakan bis pariwisata. Berlibur ke pantai ada aturannya. Di sini adik-adik, Udin pergi ke pantai. Siapa yang pernah pergi ke pantai? Wah, rasanya pasti asik ya bermain air bersama teman-teman. Tapi adik-adik, berlibur ke pantai itu juga ada aturannya. Kita tidak boleh seenaknya sendiri. Lihat di sini, ada percakapan antara Bu Guru dengan teman-teman Udin. Perhatikan percakapan mereka. Dengarkan aturan yang Ibu sampaikan ya, Nak. Anak-anak harus mematuhi aturan perjalanan kita. Ada yang tahu mengapa kita harus patuh pada aturan? Tanya Bu Guru. Tahu, Bu, agar kita selamat dalam perjalanan. Selanjutnya selamat pula kembali ke rumah masing-masing, jawab Udin. Hebat anak Ibu. Jadi kita harus patuh pada aturan perjalanan kita ya, Nak, kata Bu Guru. Iya, Bu, jawab Udin dan teman-temannya bersama-sama. Di sini dijelaskan mengapa kita harus mematuhi aturan, terutama aturan dalam perjalanan, ya supaya kita selamat dalam perjalanan dan pulang kembali ke rumah masing-masing juga dalam keadaan
selamat. Jadi aturan itu dibuat untuk kita patuhi, bukan untuk kita langgar ya adik-adik. Apa isi percakapan tadi? Ya, isi percakapan tadi tentang pesan ibu guru supaya anak-anak mematuhi aturan. Mengapa kita harus patuh pada aturan? Iya, supaya kita selamat dalam perjalanan, supaya kita merasa aman dan nyaman. Apa yang akan terjadi jika kita tidak mematuhi atau tidak patuh pada aturan? Apa yang terjadi adik-adik? Ya, bisa saja terjadi kecelakaan. Bisa saja kita tidak selamat. Bisa juga kita tidak aman dan nyaman saat melanggar aturan tersebut. Kak Citra punya bacaan di sini. Kalian bisa baca bersama-sama dengan Kak Citra. Judulnya Aturan Keselamatan dalam Bis. Melakukan perjalanan dengan bis ada aturannya. Aturan dibuat ada gunanya. Dengan mematuhi aturan, kita akan selamat dalam perjalanan. Tidak hanya itu, kita juga akan dapat menikmati perjalanan dengan baik. Kita akan merasa aman dan nyaman dalam perjalanan. Ada beberapa aturan yang harus kita patuhi ketika melakukan perjalanan dengan bis. Antara lain, naik ke dalam bis dengan tertib, duduk di kursi masing-masing dengan baik, tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela, dan berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Setiap melakukan perjalanan dengan bis, kita harus mematuhi aturan tersebut dengan baik. Dari bacaan ini, ada beberapa aturan yang harus kita patuhi saat melakukan perjalanan dengan bis. Antara lain, kita naik dengan tertib, tidak usah berebut. Kalau berebut kita bisa jatuh adik-adik. Kalau sudah naik, kita duduk di kursi masing-masing dengan baik. Pakai juga pengaman kita, sabuk pengaman kita, dan jangan mengeluarkan anggota badan dari jendela bis atau jendela mobil kita. Nah, sebelum berangkat diharapkan kalian berdoa kepada Tuhan, memohon perlindungan kepada Tuhan. Kita di sini akan belajar mengenai huruf besar atau disebut juga dengan huruf kapital. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Yang pertama, A, kita harus berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. B, kesehatan yang kita miliki merupakan anugerah yang Maha Pengasih. C, udara yang kita hirup merupakan anugerah yang Maha Kuasa. Coba adik-adik lihat kata yang Kak Citra cetak tebal berwarna ungu. Ada kata Tuhan, yang Maha Pengasih, dan yang Maha Kuasa. Mengapa diawali dengan huruf kapital? Iya, karena ini menunjuk kepada Tuhan. Jika menunjuk kepada Tuhan, harus diawali dengan huruf kapital. Sebelumnya kita sudah belajar bahwa huruf kapital itu dipakai di awal kalimat. Di kata paling awal, huruf paling awal, kita memakai huruf kapital. Di sini juga kita tahu bahwa untuk nama Tuhan itu juga harus diawali huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan, seperti yang Maha Pengasih, yang Maha Kuasa, yang Maha Penyayang, dan lain sebagainya.
Kata ganti Tuhan yang sering digunakan misalnya ini adik-adik. Yang Maha Esa. Lihat penulisan yang betul. Yang Maha Kuasa. Yang Maha Besar. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Penyayang, dan lain sebagainya. Coba adik-adik sekarang ambil buku kalian. Kalian buat 5 kalimat menggunakan kata ganti Tuhan. Silahkan adik-adik tulis. Contoh, aku berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, ketika kalian menulis, perhatikan penggunaan huruf kapital. Coba ya adik-adik ya, kalian tulis atau kalian bisa berkomentar di kolom komentar di video Kak Citra yang ini. Ya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti Kak Citra akan balas komentar kalian dan Kak Citra lihat apakah penulisan kalian betul atau salah. Mari kita lanjutkan berikutnya. Masih ingatkah kamu hari apa Udin dan teman-teman berlibur ke pantai? Iya, mereka berlibur ke pantai hari Minggu. Ya, hari Minggu mereka berlibur ke pantai. Kak Citra di sini punya kalender, atau mungkin adik-adik bisa menyebutnya tanggalan gitu ya. Lihat di sini, ada nama-nama hari dari Minggu sampai Sabtu. Harus kalian ketahui bahwa dalam satu minggu itu ada 7 hari. Kita sebutkan yuk nama-nama hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi dalam satu minggu ada 7 hari. Kak Citra punya contoh soal berikut ini. 3 minggu sama dengan titik-titik hari. Kita akan mengubah satuan minggu di sini menjadi satuannya hari. Kita tulis dulu. 3 minggu sama dengan 1 minggu ditambah 1 minggu ditambah 1 minggu. Jadi minggunya ada 3 kali. Nah, 1 minggu sendiri ada 7 hari. Maka kita tulis 7 hari ditambah 7 hari ditambah 7 hari. Maka jumlahnya adalah 21 hari. Jadi 3 minggu itu ada 21 hari. Atau kita bisa mengerjakannya dengan cara yang lain. Begini caranya. Kita tulis dulu 3 minggu sama dengan, dari angka 3 minggu itu kita tulis angka 3. Lalu 1 minggunya itu ada 7 hari. Berarti 3 dikali 7 hari. 3 dikali 7 jawabnya adalah 21 hari. Ini dengan cara perkalian. Kak Citra kasih contoh berikutnya. 2 minggu sama dengan berapa hari? Cara yang pertama seperti tadi. 2 minggu berarti kita menulis 1 minggunya sebanyak 2 kali. Lalu kita ubah dalam hari. 1 minggu ada 7 hari. Maka 7 hari tambah 7 hari sama dengan 14 hari. Lalu kita cari dengan cara perkalian. Ya, dengan cara perkalian seperti ini. 2 minggu berapa hari? Kita tulis 2 minggu 2 dikali 7 hari sama dengan 14 hari. Hasilnya akan sama adik-adik, hanya caranya saja yang berbeda. Kak Citra punya soal cerita di sini.
Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek selama 4 minggu. Berapa harikah Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek? Kita pakai cara yang pertama tadi dengan penjumlahan. Kita tulis dulu 4 minggu ada berapa hari. Lalu kita tulis dulu 1 minggu ditambah 1 minggu ditambah 1 minggu ditambah 1 minggu. Lalu kita ubah dalam hari. 7 hari ditambah 7 hari ditambah 7 hari ditambah 7 hari. Maka jawabnya 28 hari. Atau pakai cara yang kedua. 4 minggu berarti 4 dikali 7 hari. Jawabnya pasti sama, 28 hari. Maka kesimpulannya, Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek selama 28 hari. Kita lihat contoh berikutnya. Udin dan teman-teman akan mengikuti lomba menyanyi. Mereka mengadakan latihan selama 5 minggu. Berapa harikah Udin dan teman-teman mengadakan latihan menyanyi? Ya, kita cari tahu adik-adik. 5 minggu ada berapa hari? Ini cara yang pertama, kita pakai penjumlahan. Ya, lalu kita tulis 7 harinya sebanyak 5 kali. Baru kita jumlahkan 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 dan ditambah 7. Maka hasilnya 35 hari. Kita pakai cara yang perkalian. Apakah nanti hasilnya sama? Ya, 5 minggu sama dengan 5 dikali 7 hari. Jawabnya 35 hari. Ternyata jawabnya sama adik-adik. Jadi kesimpulannya, Udin dan teman-teman mengadakan latihan menyanyi selama 35 hari. Udin dan teman-teman tiba di pantai. Mereka mencari kerang kecil. Kerang kecil merupakan hasil sumber daya alam. Kerang kecil dapat dibuat menjadi karya kerajinan. Nah, ini adalah contoh kerajinan dari kulit kerang, adik-adik. Di sini bisa kalian lihat, ada kalung, ada jepit rambut, ada tempat tisu, figura foto, ada juga untuk tempat pensil dan hiasan lainnya. Ini adalah kerajinan yang dibuat dari kerang. Kalian nanti bisa cari di Google macam-macam kerajinan dari kerang ini adik-adik. Banyak sekali dan bagus-bagus sekali. Jika kalian punya kulit kerang, kalian bisa loh membuat kerajinan dari kulit kerang. Di sini Kak Citra akan menjelaskan cara membuat kerajinan dari kulit kerang yang sangat sederhana. Ya, kita akan membuat kerajinan dari kulit kerang. Alat dan bahan yang perlu disiapkan, yang pertama bahannya pastinya kulit kerang dulu. Yang kedua kain flanel. Nanti kalian bisa minta tolong ke mama atau papa kalian untuk membelikan kain flanel. Lalu sediakan juga kertas, lem, dan bingkai. Alat yang digunakan adalah gunting, pensil, dan penghapus. Saat menggunakan gunting, kalian harus berhati-hati ya adik-adik. Setelah itu, kita lihat di sini. Buatlah pola gambar dasar pada kertas. Jadi kalian menggambar dulu pola dasarnya. Seperti ini. Lalu gunting gambar dasar yang kamu buat dengan gunting. Kerjakan dengan benar dan hati-hati saat kalian menggunting ya. Langkah selanjutnya, bersihkan kulit kerang dengan hati-hati. Setelah kulit kerang dibersihkan dan dikeringkan, tempelkan kulit kerang dengan menggunakan lem
pada gambar dasar yang telah dibuat. Di sini Kak Citra sudah menggambar kepala ya, kepala hewan. Nah, baru kita tempeli dengan kerang yang sudah dibersihkan. Pindahkan hasil tempelan kerang ke atas kain flanel sebagai latarnya. Jadi kain flanel itu sebagai latar di belakangnya. Kalau sudah, beri bingkai di pinggir dari kertas atau kain flanel itu. Jangan lupa lapisi bingkai dengan kaca agar bisa lebih tahan lama. Nah, untuk membuat kerajinan ini, adik-adik bisa meminta tolong orang tua untuk membantu. Jadi, kalian bisa berkarya dan hasil karya kalian bisa dipajang di dinding rumah kalian. Hari Minggu, Udin dan teman-teman berlibur ke Pantai Ancol. Mereka berangkat menggunakan bis pariwisata. Berlibur ke pantai ada aturannya. Adik-adik, apakah kalian pernah berlibur ke pantai? Pasti rasanya sangat menyenangkan. Kalian bisa bermain air dengan puas. Kalian pun bisa bermain pasir, membuat mainan yang terbuat dari pasir, kerang, dan sebagainya. Nah, adik-adik, Udin di sini juga pergi berpariwisata ke Pantai Ancol. Berlibur di pantai itu pasti ada aturannya, adik-adik. Kalau kita berlibur ke pantai, tidak ada aturan di pantai, otomatis itu akan membahayakan kita semua. Jadi, setiap tempat dimanapun kita berada, pasti ada aturannya. Dan aturan itu harus kita taati. Di sini ada percakapan antara bu guru dan siswa. Mari kita simak percakapan mereka. Hati-hati mengupas kerangnya ya nak. Kulitnya tajam, nanti tanganmu bisa terluka jika tidak berhati-hati, kata bu guru. Iya, terima kasih Bu, kami akan berhati-hati, jawab para siswa. Di sini Udin dan teman-temannya mengambil kulit kerang yang ada di pantai. Mereka akan membuat kerajinan tangan dari kulit kerang tersebut. Kalian bisa membuat kerajinan dari kulit kerang jika kalian mempunyai kulit kerang di rumah, adik-adik. Seperti video Kak Citra sebelumnya, sudah Kak Citra bagikan bagaimana cara membuat kerajinan dari kulit kerang. Jadi kalian bisa lihat video Kak Citra sebelumnya. Udin dan teman-teman belajar membuat kerajinan dari kulit kerang. Udin dan teman-teman belajar dengan rukun. Sikap mereka mencontohkan sikap hidup rukun. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keragaman. Jadi adik-adik, kita diharapkan untuk tetap rukun bersama teman-teman kita. Saat kita bermain, belajar, berdiskusi, kita harus tetap menjaga kerukunan. Mungkin dalam kita bermain, dalam kita belajar dengan teman-teman kita, ada perbedaan dengan teman-teman kita. Tetapi perbedaan itu tidak untuk mencerai-beraikan kita, tetapi itu wujud dari persatuan. Nah, adik-adik sekarang coba tulis di buku tulis kalian 5 contoh kegiatan belajar yang pernah adik-adik lakukan bersama temanmu. Di sini Kak Citra punya contoh. Belajar membuat kerajinan kulit kerang bersama teman. Nah, kalian pernah belajar apa nih bersama teman kalian? Misalnya berdiskusi bersama, boleh. Membuat patung buaya bersama dari plastisin, boleh juga. Coba tuliskan 5 saja contoh kegiatan belajar yang pernah kamu lakukan bersama temanmu.
Udin dan teman-teman tidak hanya belajar membuat kerajinan, mereka juga bermain di pantai. Udin dan teman-teman melakukan lomba jalan dan lari di pantai. Ibu guru menjelaskan aturan dalam bermain. Nah, mereka saat ini bermain lomba jalan dan lari di pantai. Kita simak nih, aturannya apa saja ya dalam lomba ini. Aturan bermain lomba jalan dan lari di pantai. Udin dan teman-teman bermain di pantai Ancol. Mereka bermain lomba jalan dan lari di pantai. Udin dan teman-teman dibagi ke dalam beberapa kelompok. Sebelum bermain, Udin dan teman-teman mendengarkan aturan bermain lomba jalan dan lari di pantai. Aturan bermain lomba jalan dan lari di pantai sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak dibagi ke dalam beberapa kelompok. Yang kedua, buat garis pembatas lintasan antara lari dan jalan secara bergantian. Yang ketiga, berdirilah berbaris tepat di belakang garis pembatas. Aturan yang keempat, dengarkan aba-aba dari gurumu. Yang kelima, bunyi peluit pertama, lakukan gerak berjalan dengan cepat hingga garis pembatas berikutnya. Bunyi peluit kedua, lakukan gerakan berlari hingga garis pembatas berikutnya. Bunyi ketiga, peluit ketiga, berhentilah dengan sempurna. Siapa yang paling cepat sampai di garis pembatas terakhir, dialah pemenangnya. Nah, ini adalah aturan lomba bermain tadi, berjalan dan berlari di pantai. Ingat ya adik-adik, kalian harus berhati-hati pula. Ingat benda-benda, lihat benda-benda di sekitar kalian. Apakah ada benda-benda yang bisa membahayakan kalian? Kalau ada, mungkin disingkirkan terlebih dahulu atau dibuang. Tentu kamu masih ingat dengan aturan penggunaan huruf kapital, bukan? Masih ingat adik-adik untuk penggunaan huruf kapital? Penggunaan huruf kapital atau huruf besar dipakai di awal kalimat, nama orang, nama hari, penulisan kata Tuhan. Itu sudah kita pelajari dalam video pembelajaran Kak Citra sebelumnya. Sekarang perhatikan kalimat berikut. Udin dan teman-teman bermain di pantai Ancol. Mana kata yang menggunakan huruf kapital di huruf awalnya? Ya, ada kata Udin dan pantai Ancol. Yang kedua, yang B, keluarga Siti berlibur ke Danau Toba. Di sini diawali dengan huruf kapital pada kata keluarga, Siti, Danau Toba. Yang C, Beni dan keluarga menyeberangi Selat Sunda dengan kapal. Di sini huruf kapital dipakai pada kata Beni, Selat Sunda. Kita akan tahu di sini bahwa penggunaan huruf kapital itu digunakan di awal kalimat nama orang. Lalu di sini ada pantai Ancol, Danau Toba, Selat Sunda. Ya adik-adik, huruf kapital digunakan untuk menulis nama tempat. Nah, hari ini kita belajar nih adik-adik, ternyata huruf kapital juga digunakan pada awal kata nama tempat. Jadi kita tambah satu pengetahuan lagi tentang huruf kapital. Kak Citra punya kalimat berikut. Adik-adik coba tulis kalimat berikut ini dengan penggunaan huruf kapital yang benar. Lani dan teman-teman mengamati letak Selat Malaka pada peta. Mana yang harus memakai huruf kapital?
Maka jawaban yang benar adalah Lani. L-nya besar ya, karena nama orang. Dan teman-teman mengamati letak Selat Malaka pada peta. Iya, Selat Malaka adalah nama tempat, maka diawali dengan huruf kapital. Sekarang contoh yang kedua. Udin dan keluarga liburan ke pantai Parangtritis. Maka jawaban yang benar jika ditulis Udin dan keluarga liburan ke pantai Parangtritis. Ya, yang diawali dengan huruf kapital adalah kata Udin dan pantai Parangtritis, karena itu menunjukkan tempat. Udin dan teman-temannya bermain lomba lari dan jalan di pantai. Tahukah kamu manfaatnya jika kita berolahraga jalan atau lari? Ternyata kalau kita jalan atau lari itu ada manfaatnya loh, Dek. Yang pertama, melatih kekuatan otot kaki. Jadi otot kaki ini akan menjadi kuat kalau kita berolahraga jalan atau lari. Yang kedua, supaya badan lebih sehat. Yang ketiga, untuk melatih kekuatan jantung kita. Yang keempat, menjaga pernafasan supaya lebih stabil. Jadi ini adalah manfaat jika kita berolahraga jalan atau lari. Ayo adik-adik, kalian berolahraga bersama keluarga kalian. Bisa jalan-jalan di sekitar rumah kalian, bisa berlomba lari dengan teman kalian, supaya tubuh kita menjadi lebih sehat. Udin menceritakan pengalaman naik sepeda. Ia juga menjelaskan aturan naik sepeda. Tahukah kamu aturan naik sepeda? Adik-adik, apakah kalian pernah naik sepeda? Kak Citra pun pernah, adik-adik. Ketika kita naik sepeda, itu pasti ada aturannya. Di sini Udin juga menjelaskan aturan ketika naik sepeda. Aturan naik sepeda. Hari Senin sore, Udin diminta ibu membeli jagung bakar. Jagung bakar dijual di perempatan tidak jauh dari rumah. Ibu berpesan agar Udin membeli jagung bakar Pak M. Bayu. Pak M. Bayu merupakan tetangga Udin. Jagung bakar Pak M. Bayu lebih enak di antara jagung bakar yang lain. Udin menuju perempatan dengan menggunakan sepeda. Udin mematuhi aturan naik sepeda. Udin naik sepeda dengan hati-hati. Ia selalu memperhatikan suasana dan benda-benda di sekitar dengan baik. Udin juga memakai alas kaki ketika mengayuh pedal sepeda. Udin selalu mengendarai sepedanya di sisi kiri jalan dan tidak lupa memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Udin menyadari arti pentingnya keselamatan. Itulah cerita yang diceritakan Udin tentang aturan naik sepeda. Saat kita naik sepeda, kita harus memperhatikan suasana dan benda-benda di sekitar kita. Kalian juga jangan lupa untuk memakai alas kaki ketika naik sepeda. Saat naik sepeda, kita harus mengendarainya di sisi kiri jalan. Dan jangan lupa untuk memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, adik-adik. Jika kalian harus melewati lampu lalu lintas atau lampu merah, hijau, kuning, kalian harus mematuhinya. Kalau lampunya menyala merah, kalian harus berhenti. Ketika lampunya menyala hijau,
berarti kalian harus jalan. Nah, itu adik-adik, kita harus berhati-hati. Adik-adik, hati-hati ya kalau kalian mengendarai sepeda di jalan raya. Harus mengutamakan pentingnya keselamatan kalian. Adik-adik, ayo kita perhatikan bacaan ini. Di sini ada penggunaan tanda titik. Tanda titik kita pelajari sebagai tanda di akhir kalimat berita. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan tanda titik? Coba perhatikan kalimat berikut dengan teliti. Kak Citra punya kalimat nih. Hari Senin sore, Udin diminta ibu membeli jagung bakar. Ya, di sini diakhiri tanda titik karena ini merupakan kalimat berita, bukan kalimat tanya atau kalimat ajakan. Berikutnya, ibu berpesan agar Udin membeli jagung bakar Pak M. Bayu. Di sini ada singkatan nama. Ada Pak M. Bayu. Mungkin namanya Pak Muhammad Bayu. Lalu kata Muhammadnya disingkat. Jadi kalau nama disingkat itu harus diberi tanda titik di belakang huruf yang merupakan singkatan dari nama tersebut. Nah, di sini ada tanda titiknya nih. Jadi tanda titik penggunaannya ada dua. Yang pertama digunakan di setiap akhir kalimat. Yang kedua digunakan pada akhir singkatan nama orang. Misalnya Kak Citra Sintarani. Kalau Kak Citra Sintarani mau disingkat misalnya Kak C titik Sintarani. Jadi seperti itu adik-adik. Perhatikan denah rumah Udin, Lani, Meli, Edo, Siti, dan Beni berikut. Lihat adik-adik, amati gambar ini. Rumah Udin itu terletak di Jalan W. John. Rumah Lani dan rumah Siti serta rumah Beni berada di Jalan A. Hakim. Rumah Edo berada di Jalan M. Hatta. Rumah Meli terletak di Jalan M. Nasir. Perhatikan penggunaan tanda titik pada penulisan jalan dan nama jalannya. Karena jalannya dan nama jalannya disingkat, maka harus diakhiri dengan tanda titik di belakangnya. Contoh jalan W. John. Jalan disingkat JL, lalu diberi titik, W-nya besar, diberi titik lagi, baru John. Jadi jalan W. John. Perhatikan ya adik-adik ya di gambar tersebut. Nah, kita akan lihat rumah Siti terletak di Jalan A. Hakim. Perhatikan di sini kata jalannya Kak Citra tidak pakai titik karena tidak disingkat. Yang disingkat adalah A. Hakim. Contoh yang berikutnya, ini berbeda adik-adik. Rumah Udin terletak di JL, itu merupakan singkatan dari jalan, maka JL titik W titik John, dan di akhir kalimat diberi tanda titik. Jadi ini perbedaannya, ketika disingkat harus diberi tanda titik di belakang singkatannya. Udin membeli jagung bakar, bukan? Tahukah kamu dengan jagung? Apakah adik pernah makan jagung? Wah, pernah ya? Tahukah juga apa kegunaan jagung?
kita lihat di sini ada percakapan Udin dan penjualnya. Udin bertanya, "Berapa harganya, Pak?" Si penjual menjawab, 5.000, Nak. Nah, di sini ada gambar bagian-bagian dari jagung. Ada kulit jagung dan ada jagungnya. Kalian pernah makan jagung bakar? Kak Citra juga pernah makan jagung bakar ini. Ini adalah jagung. Makanan apa saja yang dapat dibuat dari jagung? Kak Citra punya gambarnya. Wah, ada bakwan jagung, ada bakwan keju diberi parutan kelapa, ada puding jagung, ada jagung bakar, dan lain sebagainya. Ini adalah makanan yang dibuat dari jagung. Kalian bisa juga menyebutkan nama makanan lain yang terbuat dari jagung. Lalu, kulit jagung bisa dibuat menjadi karya kerajinan. Kulit jagung yang dapat digunakan adalah kulit jagung yang telah kering. Kalau belum kering, biasanya kulit jagung itu berwarna hijau. Tapi kalau sudah kering, warnanya kecoklat-coklatan muda. Jadi adik-adik bisa lihat di sini. Ini adalah kulit jagung. Bisa dibuat karya seni seperti ini. Ya, bisa untuk lapisan tempat tisu, bisa untuk bunga juga adik-adik. Nah, bagus kan ya? Kalian bisa cari nanti macam-macam kerajinan yang terbuat dari kulit jagung. Buatlah karya kerajinan dari kulit jagung seperti gambar yang kamu amati. Nah, kita buat yang paling sederhana, yang seperti ini adik-adik. Tapi kalian harus menyediakan kulit jagung yang kering terlebih dahulu. Alat dan bahan untuk membuat kerajinan kulit jagung yaitu ya, ada lem, kertas karton, kulit jagung, pensil, gunting, penggaris, penghapus. Ini adalah caranya ketika kalian akan membuat kerajinan dari kulit jagung. Kalian harus menggambar pola binatang bisa, menggambar bunga bisa, atau menggambar yang lainnya. Coba nanti adik-adik praktekkan di rumah masing-masing. Tentunya kalian harus sediakan alat dan bahannya terlebih dahulu. Masih ingatkah kamu hari apa Udin membeli jagung bakar? Iya, hari Senin sore. Dan masihkah ingat adik-adik berapa hari dalam satu minggu itu? Ya, dalam satu minggu ada 7 hari. Jadi adik-adik harus ingat nih, ada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu berarti satu minggu. Jadi satu minggu sama dengan 7 hari. Atau kalau dibalik, 7 hari itu satu minggu. Adik-adik harus ingat ya bahwa satu minggu itu ada 7 hari. Kalau sekarang ada soal seperti ini, 3 minggu sama dengan titik-titik hari. Kalau kita mengubah minggu menjadi hari, maka caranya dengan menggunakan perkalian. Kita tulis dulu 3 dari 3 minggu dikali 7 hari, karena satu minggunya ada 7 hari. 3 dikali 7 sama dengan 21 hari. Seperti ini mengubahnya adik-adik. Contoh berikutnya, Kak Citra punya soal 4 minggu sama dengan titik-titik hari. Maka kita tulis 4 dikali 7 hari sama dengan 28 hari. Ini kalau dari minggu ke hari. Sekarang Kak Citra punya soal yang dari hari dihitung menjadi minggu. Kak Citra punya soal di sini adalah 14 hari, itu berapa minggu? Maka bukan dengan perkalian cara mengerjakannya, karena kebalikannya harus digunakan
atau harus dikerjakan dengan cara pembagian, yaitu 14 dibagi 7. Ya, jawabnya 14 dibagi 7 adalah 2. Berarti 14 hari itu sama dengan 2 minggu. Contoh soal berikutnya. 35 hari ada berapa minggu? Maka cara mengerjakannya 35 dibagi 7. Karena kebalikannya adik-adik, 35 dibagi 7 adalah 5. Jawabnya 5 minggu. Kak Citra punya soal cerita. Benny dan keluarga berlibur ke Danau Toba selama 14 hari. Berapa minggukah Benny dan keluarga berlibur? Berarti di sini 14 hari diubah menjadi minggu. Ya, coba kita kerjakan. Kalau 14 hari diubah menjadi minggu, tadi menggunakan perkalian atau pembagian? Ya, menggunakan pembagian. 14 dibagi 7 sama dengan 2 minggu. Kesimpulannya, jadi Benny dan keluarga berlibur selama 2 minggu. Soal cerita selanjutnya. Ibu guru memberi tugas pengamatan selama 28 hari. Berapa minggukah tugas pengamatan yang diberikan ibu guru? Di sini berarti 28 hari dijadikan minggu. Pengerjaannya dengan perkalian atau pembagian? Seharusnya menggunakan pembagian. 28 dibagi 7 sama dengan 4 minggu. Kesimpulannya, jadi tugas pengamatan yang diberikan guru selama 4 minggu.